ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah. Bid'ah itu dari bahasa Arab, yaitu dari akar fi'il madhi, bada'a yabda'u bid'atan, artinya perbuatan baru. Kemudian bid'ah secara etimologi, bid'ah secara linguistik, bid'ah secara bahasa, yaitu bisa ala ghairi mithali sabiq. Jadi bid'ah itu perkara baru yang belum ada contohnya. Itu bid'ah. Jadi perbuatan apa saja, perkataan, pekerjaan, perbuatan, nggak ada contohnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Kemudian bid'ah secara terminologi, bid'ah secara syar'i, secara istilah, yaitu al-muhaddatsatu allati lam yanqas 'alaihi al-Qur'an wa la ja'a fis sunnah. Perkara baru yang belum ada, nggak ada nasnya di Quran, nggak ada dalam hadis. Itu namanya bid'ah secara istilah. Artinya perbuatan, perkataan, pekerjaan yang nggak ada dalam Al-Quran, yang nggak ada dalam Sunnah Nabi, itu dikatakan bid'ah. Ini bid'ah secara bahasa maupun bid'ah secara istilah, itu nggak memberikan kesesatan, nggak. Bid'ah itu perbuatan nggak ada contohnya. Bid'ah itu nggak ada di Quran, nggak ada dalam hadis, itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah nggak dibilang sesat, nggak ada. Dari secara bahasa maupun secara istilah nggak sesat, nggak. Cuman perbuatannya ini nggak ada dalilnya. Artinya kayak itu nggak ada nasah dalam Al-Quran, nggak ditulis dengan terang-terangan, nggak ada dalam hadis juga nggak ada. Ini namanya bid'ah. Terus kenapa kok kalau bid'ah itu nggak ada sesat, atau bid'ah nggak dibilang sesat dalam bahasa maupun dalam istilah, tapi kaum Salafi Wahabi kok begitu gencarnya menuduh dengan ekstrimnya, menuduh orang lain, menuduh kelompok orang lain yang tidak sepaham dengan dia, yang tidak sependapat dengan Salafi Wahabi, dituduh kafir, murtad, neraka. Bid'ah itu sesat. Kalau udah sesat, neraka. Siapapun, kelompok manapun, kalau nggak sependapat, kalau nggak selangkah, seirama dengan kaum Salafi Wahabi, selalu disalah-salahkan. Dengan ya, ini sama saja maling teriak maling. Maling teriak maling. Maling. Padahal yang jadi maling dia sendiri yang jadi maling, tapi menuduh orang lain maling. Bid'ah, bid'ah itu dolalah, bid'ah itu rusak, sesat. Dan kalau udah sesat masuk neraka. Padahal yang nuduh ini biangnya bid'ah, biangnya musyrik, biangnya kekafiran. Itu orang Salafi Wahabi, saudara. Mari kita buktikan bersama-sama. Wahabi itu sesat dan menyesatkan. Di dalam paham Wahabi itu ada teologi akidah. Nih, yaitu artinya dia membagi tauhid itu ada 3 bagian yang wajib diketahui oleh orang-orang Muslim. Kalau nggak tahu, dia masih disebut kafir. Teologi akidah Wahabi yang pertama adalah rububiyah. Yang kedua, uluhiyah, asma wa sifah. Inilah doktrin teologi Wahabi
sebagai pedomannya dia dalam berakidah, dalam bertauhid. Padahal nama tauhid itu esa. Esa artinya apa? Esa itu artinya satu, tunggal. Sudah, kalau satu ya udah tunggal, nggak bisa dibagi-bagi. Tapi kaum Salafi Wahabi membagi-bagi teologi akidah itu dengan 3 bagian. Itu dari mana? Teologi paham akidah Wahabi yang 3 bagian, rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat, itu dari mana ngambilnya? Katanya dia berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Mari kita kembali ke Quran hadis. Quran yang mana? Coba tunjukkan Quran yang mana? Yang bahwa akidah itu dibagi 3. Hadis yang mana? Yang menyatakan bahwa teologi itu ada. Akidah itu ada 3. Nggak cukup 1. Ini namanya sesat dan menyesatkan. Ini biang keroknya akidah, biang keroknya sesatan, biang keroknya beda. Ya ini Salafi Wahabi, saudara. Kalau berangkat dari sini saja udah sesat, pasti kesananya sesat. Makanya gampang mengaplikasikan orang, makanya gampang menyalahkan orang lain. Karena pertamanya, awalnya akidah sesat, pasti sesat kesananya. Satu contoh, saudara, yang namanya akidah itu kan pondasi. Kalau pondasinya kuat, pasti dia kuat imannya. Itu yang namanya akidah itu pondasi. Kalau pondasi belecotan melenceng, pasti dia imannya belecotan melenceng. Gampang menyalahkan orang lain. Dia pikir dia sendiri yang paling benar. Dia pikir dia sendiri yang paling lurus. Dia pikir dia sendiri yang megang kunci sorga. Orang lain nggak boleh masuk sorga. Wah, ini nggak boleh kita diamkan, saudara. Nggak boleh. Itu jelas teologi akidah Salafi Wahabi jelas itu sesat dan menyesatkan, saudara. Itu sama saja dengan Trinitas, Trimurti dalam agama Buddha. Agama Kristen namanya Trinitas. Tahu ya Trinitas ya? Itu paham 1 tapi 3 tapi 1. Susah banget ini. Makanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Kalau dia mengakui hanya Tuhan Bapa, nggak mengakui Tuhan Anak, dia belum sah jadi orang Kristen. Nah ini sebagaimana Wahabi, saudara. Kalau dia cuma hanya Robbiyah, uluhiyah nggak dilakukan, maka dia masih kafir katanya. Belum bisa jadi seorang Muslim. Jadi kita nggak cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak cukup. Belum sah jadi orang Muslim.